Halo, wah, lagi apa kau? Lagi belajar nih. Sambil dari lingkungan ini, memberi lindungan. Apa? Eh. Lingkungan? Tadi ada umat yang tanya aku, kau pakai apa katanya? Aku bilang, aku pakai projo. Pakai projo tidak bermisi. Wah, nggak tahunya dia. Emang benar ya? Projo nggak bermisi? Ya pada dasarnya Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa semua orang Kristiani karena bukan pembaptisan itu diutus untuk bermisi. Itu. Maka dari itu, kalau dasarnya bahwa kita sebagai orang Kristiani bukan pembaptisan kita diutus bermisi, maka dari itu kita sebagai Vater Projo pun juga bermisi. Misi itu ada dua, keluar dan ke dalam. Missio ad extra dan ad intra. Kalau ad extra, orang dipanggil, para misionaris ini pergi ke suatu bangsa, negara yang belum mengenal Kristus. Jadi mereka menyebarkan Injil supaya banyak orang itu semakin mengenal Kristus. Yang satunya? Kalau intra, kembali ke dalam gereja itu sendiri untuk semakin mempertebal iman umat, semakin mengenal Kristus. Salah lah berarti dia. Dia bilang aku tidak bermisi. Anaknya misi katanya. Bang, itu. Nah, secara jelas di Kanon 784 ini kebetulan waktu saya baca ini. Wah, bahwa hebat dong. para misionaris sebagai yang diutus oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk melaksanakan karya misi dapat dipilih baik orang setempat maupun bukan, entah klerikus sekular, entah anggota Serikat Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan, entah umat beriman Kristiani awam lain. Jadi kita berada di klerikus sekular. Kita sebagai imam projo pun juga bisa bermisi. Bermisi lagi. Iya, bisa. Nah, bukan sekedar tempat, tapi juga kita harus misi bisa ke dalam juga. Ke dalam ke mana? Ke dalam gereja. Setuju aku kalau ini. Kalau gereja sudah bicara, apalah mau dikata? Gimana? Terus. Iya, siapa tahu saya sebagai imam projo Surabaya nanti bisa diutus ke tempat lain. Nah, untuk membantu imam-imam di kuspan lain yang membutuhkan tenaga pastoral. Nah, jadi entah imam, entah suster, entah umat awam juga dipanggil untuk bermisi dengan kekasannya masing-masing. Ya, maka dari itu sebagai seorang misionaris, terus kita juga sebagai calon imam di sini, maka juga perlu kiranya formasi kita di sini kita perlu belajar budaya. budaya apa? Ya budaya masyarakat sekitar, terutama Indonesia. Ya siapa tahu Bapak Uskup kita mengutus kita ke tempat lain, bukan ke uskupan kita sendiri. Bisa itu ya? Bisa, persiapan. Kita perlu persiapan. Apa salahnya belajar budaya orang lain? Ya, Itu. sehingga warta Injil nanti semakin dirasakan oleh umat yang kita layani. Umat semakin paham itu melalui budaya, pintunya melalui budaya. Inkulturasi itu namanya. Ya. Nah, tahu lah aku kalau itu. Ya maka perlu juga berdialog dengan mereka juga. Dialog. Itu yang penting juga dalam bermisi. Mas, bang, itu. Nah, Lah, lalu caranya bermisi itu bagaimana? banyak hal yang bisa kita lakukan dalam bermisi. Saya kelas balik ke sejarah keuskupan Surabaya ya. Boleh. Dulu para misionaris datang sini, datang dengan cara bermisi mereka pertama adalah mendirikan sekolah. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui suster-suster itu juga bisa Suster. melalui rumah sakit, Rumah sakit. terus karya pelayanan sosial lainnya, Sosial. dan banyak hal. Banyak hal. Sudah. Jadi sesuai dengan kekasan misi mereka sendiri. Misalnya para imam Lazaris bermisi dengan pelayanan orang miskin. Orang miskin. Lalu suster SSPS itu banyak ada yang karya pendidikan, rumah sakit, asrama. Asrama. Lalu Seminari tidak ada. SSPS suster. Oh ya, suster. Ya. Ya. Lalu imam SPD, soal kerasulan Sabda. terus lalu banyak imam-imam tarekat itu punya kekasan masing-masing. Lah, projo bagaimana projo? Projo bisa mau pendidikan juga ada. jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa Romo Projo itu tidak hanya di paroki, tapi
segala karya yang ada di keuskupan. Misalnya Pendidikan ada Yayasan Yohanes Gabriel Surabaya punya. Lalu bisa melalui rumah sakit, gotong royong. Lalu bisa untuk pelayanan sosial. Nah, ada lembaga karya Dharma Keuskupan Surabaya. Kau bilang tadi awam juga bermisi kata kau. Nah, apa misinya awam? Nah, salah satu tugasnya awam adalah bisa menjadi seorang katekis. Bisa membantu tugas imam dalam mengajar iman kepada umat. Katekis ada katekis profesional yang dididik di sekolah tinggi ataupun bisa menjadi katekis politik. Umat yang membaktikan dirinya untuk membantu imam mengajar iman. Itu juga kau. Iya. Suka sekali aku bahasa kau ini. Pintar kau. Nah, apakah cuma katekis yang seperti itu? Apapun di tengah-tengah keluarga yang berada di tengah-tengah lingkungan pun juga bisa dipanggil ya mewartakan Kristus dengan umat sekitarnya, sesamanya. Itu maksudmu. Betul sekali kau. Senanglah aku kalau seperti ini. Seperti Akdas Keuskupan Surabaya yang telah mengupas tahun 2019 ini. Apa itu? Dengan semangat Akdas mendewasakan paroki yang berakar pada lingkungan. Jadi umat yang berada di lingkungan pun juga bermisi kepada orang sekitarnya. Wah, Gitu. pintarlah kau. Mantaplah itu. Oh iya. Senanglah aku. Ya. Sip. Bang, itu. Nah, Hebat kau. Belajar di mana pula kau itu? di Mafi. Aku tidak ada belajar itu. Apa belum ya? Aku tahu itu di hukum gereja itu harusnya Iya. ada itu. Kamu pasti tidur pasti itu. Bukan tidur aku. Kenapa? Mendengarkan. Lupa saja aku tidak membaca ini. Ini apa ini? Kanon 784. Oh, ya. Betul. Tidak cuma misionaris saja yang keluar ya. Kita juga. Wah, hebat kau, hebat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa di stasi daerah Blitar yang sangat merindukan kehadiran seorang imam. Bagi saya, disitulah misi di rumah sendiri, yaitu Keuskupan Surabaya. wow, Ya nanti kamu kembali ke umatmu itu bawa buku KHK ini suruh baca sendiri. Jahatlah kau itu. Loh. Kita lemperangkan. Oh, iya. Makanya tanya kau. Iya. Ya, begitu ya? Iya. Sudah itu saja. Udah itu yang paling penting soal misi. Bang, itu. Nah, kamu siapa? Namaku, kau masa kau tidak tahu lah. Lupa saya. Nama lengkapku Gregorius Eko. Orang panggil aku si bolong-bolong. Tidak apa-apa lah aku bilang. Sukalah aku. wow. Terima kasih lah begitu. Terima kasih. Ya, kamu men. Mas, luar biasa kau. Aku pergi dulu lah. Oke. Tak terangkan sama dia. Ya, kembali belajar aku. Nanti kita duduk bermisi. Kristus sendiri yang semakin kalah. Ketika misi pewartaan itu, Kristus ketika